Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini, saya akan membahas cara membuat website sederhana berbasis HTML. Website ini merupakan website profil desa yang di dalamnya menampilkan informasi publik yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ini adalah tampilan halaman website yang telah saya buat. Di sini, saya sudah menyiapkan codingan yang saya gunakan untuk membuat website ini. Dan saya akan menjelaskan apa saja sih komponen tag HTML yang digunakan untuk membuat halaman website seperti ini. Berikut adalah codingannya. Baiklah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat codingan seperti ini adalah dengan mengetikkan HTML sederhana terlebih dahulu, yang terdiri dari tag HTML, tag head, dan juga tag body. Tag head berfungsi sebagai judul dari sebuah halaman. Di dalam tag head terdapat tag title dan juga tag link. Tag title berfungsi sebagai judul untuk menjelaskan isi halaman secara keseluruhan. Tag title di sini saya tuliskan dengan Desa Sejiram. Maka tampilannya pada halaman web adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari head atau title yang sudah kita buat tadi, yaitu Desa Sejiram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tag berikutnya, yaitu tag link. Tag link merujuk pada CSS untuk mendesain web. Itu sebabnya kenapa setelah tag link saya buat ada tulisan teks CSS di sini. CSS juga merupakan bagian dari Bootstrap. Berikutnya saya akan menjelaskan tag body. Tag body di sini berfungsi untuk menyimpan codingan yang telah kita buat ya. Maksudnya apa saja sih codingan yang akan kita masukkan ke dalam halaman web tersebut. Di dalam tag body terdapat tag div. Tag div berfungsi untuk mengelompokkan tag menjadi suatu grup. Contohnya di sini adalah tag div ID sama dengan header untuk bagian kepala halaman web. Di dalam tag div ini saya juga mencantumkan tag img atau image source untuk menambahkan gambar pada halaman web. Maka tampilannya pada halaman web seperti ini. Ini adalah tag header dan tag image yang telah kita buat tadi. Maka tampilannya pada halaman web seperti ini. Berikutnya adalah penjelasan tentang tag div bagian menu. Di dalam tag div terdapat tag ul. Fungsi tag ul adalah untuk mengurutkan suatu list pada HTML. Pada tag ul terdapat tag li. Tag li menunjukkan list item karena terletak di dalam tag ul dan dapat ditulis lebih dari satu item. Penulisan tag li di sini untuk sejarah desa hingga galeri. Kenapa ditulis seperti ini? Karena codingan sejarah desa merupakan codingan induk, yang mana di dalam codingan ini terhubung dengan codingan lainnya untuk membentuk suatu halaman website. Berikutnya adalah tag div bagian running text atau teks yang berjalan. Di dalam tag div ini terdapat tag merque. Tag merque berfungsi untuk menjadikan teks atau kalimat berjalan dari kanan ke kiri. Untuk ketetapan penulisan tag merque seperti codingan berikut ini. Ini bisa diatur lagi ya. Dan
Tulisan dari tag mercunya adalah "Selamat datang di website Desa Sejiram". Tampilannya pada halaman browser seperti ini. Berikutnya adalah tag div ID, sidebar, dan juga tag div class widget. Fungsinya adalah untuk menambahkan konten dan struktur pada sidebar atau footer. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tag div widget yang di sini terdapat tag H1, kelas, judul widget, dan posting teratas. Kenapa dibuat seperti ini? Karena akan menyesuaikan untuk tampilan halaman browsernya atau halaman websitenya. Berikutnya adalah tag div bagian isi. Pada tag div bagian isi, saya menambahkan gambar, yaitu gambar Desa Sejiram. Dan di sini adalah pembahasan utama dari codingan ini, yaitu sejarah Desa Sejiram. Di sini saya menggunakan tag H2 sebagai judul dari tulisan yang telah saya buat. Kemudian setelah tag H2, saya menambahkan tulisan yang berisi sejarah Desa Sejiram. Yang terakhir adalah tag div ID sama dengan footer atau codingan bagian kaki dari body. Pada tag div ID footer, saya menambahkan copyright di sini, yaitu menggunakan nama saya sendiri. Maka tampilannya pada halaman browser seperti ini. Ini adalah tampilan yang menggunakan tag H2 dan ini adalah isi dari codingan tersebut yang membahas sejarah Desa Sejiram. Kemudian ini adalah bagian footer. Pembahasan berikutnya adalah tentang codingan visi misi. Untuk codingan visi misi, kita tinggal mengcopy paste codingan sebelumnya dari HTML hingga ke codingan posting teratas. Kemudian di sini kita hanya perlu merubah sedikit dengan menambahkan tag div yang berisi tentang isi posting. Kemudian di sini saya juga menambahkan tag center untuk membuat tulisannya agar menjadi di tengah. Maka tampilannya pada halaman browser adalah seperti ini. Berikutnya adalah codingan struktur organisasi. Sama seperti sebelumnya, hanya saja pada codingan ini saya hanya mengubah pada tag div-nya untuk menampilkan gambar dari struktur organisasi Desa Sejiram. Maka tampilannya pada halaman browser adalah seperti ini. Akan ditampilkan struktur organisasi Desa Sejiram. Selanjutnya adalah codingan profil kepala desa. Pada codingan profil kepala desa, kita harus membuat tabel biodata. Di sini saya telah menambahkan tag H2 untuk penulisan biodata. Kemudian saya juga menambahkan tag image untuk gambar kepala desa. Saya juga menambahkan tag table untuk membuat tabel, dan di sini terdapat tag tr yang artinya adalah table row atau dengan kata lain untuk membuat baris tabel. Kemudian terdapat juga tag td untuk membuat kolom atau sel. Jadi jumlah tag tr dan td tinggal disesuaikan dengan berapa banyak data yang ingin kalian masukkan di dalam
biodata kepala desa. Tampilan codingannya seperti ini. Baiklah, untuk tampilan pada halaman browser seperti ini. Ini untuk tag H2 tadi yang bertuliskan biodata, kemudian di sini terdapat biodata kepala desa, nama kepala desa, jenis kelamin hingga NPM dari kepala desa. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan tentang codingan data desa. Pada codingan data desa, kita hanya perlu mengubah di bagian isi posting dengan menambahkan text style yang berfungsi untuk menyisipkan style atau CSS ke dalam dokumen web HTML. Untuk data desa kita akan membuat tabel, jadi kita memerlukan tag tabel di sini, tag table. Kemudian ada tag tr dan juga ada tag th. Tag th fungsinya adalah untuk membungkus konten bagian judul atau kepala tabel. Kenapa menggunakan tag th? Karena tag th di sini yang berisi tentang nomor, data, kata-kata jiwa sampai kepadatan penduduk berhubungan dengan tag th yang di atas yang berisi tentang background color. Maka hasil dari tag th yang ini akan berwarna biru latar belakangnya. Begitu juga untuk kelurahan dan dusun. Kemudian tag yang digunakan berikutnya adalah tag td. Sama seperti codingan sebelumnya, tetapi tag td di sini untuk mengisi data yang telah dibuat pada kolom atau untuk mengisi data tabel seperti untuk data sejiram, untuk kata-kata jiwa 3,71 dan seterusnya. Maka tampilan pada halaman web browser seperti berikut ini. Ini adalah tampilannya. Untuk data desa yang menggunakan tag th tadi dan backgroundnya biru, maka tampilannya seperti ini. Nomor 1 data sejiram hingga kepadatan penduduk sebanyak 347 jiwa. Berikutnya adalah codingan galeri desa. Pada codingan galeri, kita hanya perlu mengubah di bagian isi. Menggunakan tag div, yang di dalam tag div ini terdapat kelas sama dengan galeri. Dan juga terdapat tag komentar sebagai penanda untuk menampilkan gambar. Di sini terdapat 6 gambar untuk mengisi halaman web galeri. Kita hanya perlu menambahkan tag image dan simpan gambarnya di dalam folder yang terdapat codingan yang telah kalian buat. Maka tampilannya pada halaman web browser seperti ini. Ini adalah galeri desa sejiram. Baiklah, codingan terakhir adalah codingan kontak. Pada codingan kontak, kita hanya perlu mengubah di bagian mulai dari tag div yang di sini ya. Tag div ID sama dengan kontak, menandakan bahwa ini adalah codingan kontak. Lalu terdapat juga tag H2 kontak kami sebagai judul. Kemudian terdapat tag form. Dalam sebuah form, biasanya terdapat input, kontrol, dan elemen lainnya yang dapat diedit, kemudian ditulis untuk dikirim pada sebuah server untuk diproses guna mendapatkan informasi tertentu dari atau untuk pengguna. Itu sebabnya kita menggunakan tag form di sini untuk tabel kontak. Kemudian terdapat tag tr dan tag td.
Di dalam tag TD terdapat kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 untuk nama lengkap dan kolom 2 untuk nama. Nah, nanti di dalam tabel terdapat email, nomor HP, kota, dan pesan. Kemudian ini adalah codingan akhirnya. Dan ini adalah tampilan pada halaman web browsernya. Kontak kami menggunakan tag H2, nama lengkap, email, nomor HP, kota, dan pesan menggunakan tag TD tadi. Kemudian untuk kirim dan reset terdapat pada codingan terakhir di sini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya masih belajar. Sampai bertemu di video yang lainnya.